Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosylatul Lutfia. Di sini saya ingin menjelaskan materi lipid. Yang pertama, definisi lipid atau pengertian lipid. Lipid merupakan biomolekul penting yang berfungsi sebagai sumber energi komponen struktural dan molekul fungsional. Trigliserol menjadi cadangan energi utama karena menghasilkan energi paling tinggi dibandingkan karbohidrat dan protein. Struktur kimia lipid menentukan perannya seperti minyak dan lemak sebagai penyimpan energi serta fosfolipid dan sterol sebagai penyusun membran sel. Selain itu, lipid juga berperan sebagai kofaktor pembawa elektron, pigmen, bagian hidrofobik protein, agen pengemulsi, hormon, dan messenger intraseluler. Sebagai besar, lipid tersusun dari asam lemak yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Berikut struktur lipid. Yang pertama ada struktur lipid yang trigliserida atau minyak. Ini struktur umum lemak memiliki R1, R2, dan R3. Dapat sama atau berbeda. Yang kedua, struktur steroid. Ini struktur dasar steroid. Yang ketiga ini ada gliserofosfolipid. Yang pertama ini ada gugus X tambahan asam fosfatidik dan gugus X etonalamin itu menjadi fosfatidilethanolamin, terus kolin menjadi fosfatidilkolin, dan ini rumus-rumusnya. Dan yang keempat adalah sphingolipid. Sphingolipid ini gugus X-nya tidak ada dan gugus disebut gugus X tambahan ceramida. Ini gugus X-nya fosfokolin menjadi sphingomyelin. Gugus X-nya glukosa menjadi glikolipid netral atau glukosil serobrosid. Selanjutnya, jenis-jenis lipid atau klasifikasi lipid. Yang pertama, lipid sederhana. Lipid sederhana itu ada lemak dan lilin. Lemak bentuk ester asam lemak dengan gliserol minyak merupakan bentuk cair dari lemak. Kalau lilin bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Yang kedua, lipid prekursor dan derivat. Contohnya itu lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton, bodies, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Yang ketiga, lipid kompleks. Yang pertama ada fosfolipid, yang kedua ada glikolipid, yang ketiga ada lipid kompleks lainnya. Yang pertama, fosfolipid. Lipid yang mengandung residu asam fosfat, molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya, misalkan gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Yang kedua, glikolipid atau glikosphingolipid. Itu lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Yang ketiga, lipid kompleks lainnya, misalkan sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Berikut ini kita menemukan uji-uji lipid pada jurnal. Yang pertama, ada uji kelarutan. Uji kelarutan lemak sebanyak 2 mili pelarut air, ether, kloroform, alkohol panas, alkohol dingin, alkali atau asam encer. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi.
bersih. Ditambahkan sekitar 1 mili atau 1 sudip sampel seperti minyak, kelapa, lemak hewan, mentega, margarin, gliserol, asam palmitat atau asam stearat ke dalam tabung. Campuran dikocok kuat, kemudian diamati kelarutannya. Kami menemukan hasil uji kelarutan. Untuk minyak kelapa ini tidak larut dalam air, tapi larut dalam ether, dalam kloroform, tidak larut dalam alkohol panas, tidak larut dalam alkohol dingin, tidak larut alkali, tidak larut dalam asam encer. Kalau lemak hewan tidak larut dalam air, larut dalam ether, larut dalam kloroform, tidak larut dalam alkohol panas, tidak larut dalam alkohol dingin, tidak larut dalam alkali, dan tidak larut dalam asam encer. Ini langsung saja ke gliserol. Gliserol tidak larut air, larut ether, larut kloroform, larut alkohol panas, larut alkohol dingin, larut alkali, dan larut asam encer. Derajat kelarutan dinilai dari hasil pengamatan langsung. Bila kurang jelas, campuran disaring ke kertas saring, pelarut diuapkan di atas gelas arloji, ada tidaknya residu yang tersisa digunakan untuk menentukan tingkat kelarutan zat. Yang kedua ada uji aklorein. Uji aklorein ini digunakan untuk melihat terbentuknya akrolein dari gliserol. Ketika mengalami dehidrasi, sampel ditetesi kristal KHSO4 lalu dipanaskan dan hasil positif ditandai dengan munculnya asap putih berbau khas akrolein. Bau ini kemudian dibandingkan dengan bau SO2 dari karbohidrat yang dipanaskan. Uji dilakukan pada minyak kelapa, lemak hewan, gliserol, asam palmitat, asam stearat, dan pati. Ini hasil pengamatan yang kami temukan pada jurnal. Yang pertama, gliserol. Gliserol berbau, berasap, dan tidak berubah warna. Minyak kelapa berbau, berasap, dan berubah warna. Minyak malinda berbau, berasap, dan berubah warna. Ini persamaan reaksi. Gliserol, yang bagian gliserol sama KHSO4 menjadi akrolein ini. Selanjutnya uji ketengian. Uji ketengian ini sediakan air Mayer 100 mili, masukkan 5 mili bahan percobaan, tambahkan 5 mili HCl pekat, campurkan, hati-hati, sediakan kertas sari yang dicelupkan ke dalam fluoroklusinol dan sumbat karet. Masukkan serbuk CaCO3, segera tutup dengan sumbat karet yang dijepit kertas fluoroklusinol sehingga kertasnya tergantung. Biarkan 10-20 menit. Amati perubahan warna yang terjadi pada kertas tersebut. Bila terjadi warna merah muda, berarti bahan tersebut tengi atau ada reaksi. Lakukan uji ini terhadap minyak kelapa yang tengi, minyak kelapa, lemak hewan, dan mentega. Yang terakhir ada uji ketidakjenuhan. Uji ketidakjenuhan ini asam lemak tidak jenuh mempunyai ikatan rangkap yang dapat diadisi oleh golongan halogen. Masuk kira-kira 1 mili bahan percobaan dalam tabung, tambahkan kloroform sama banyak, terus kocok sampai semua bahan terlarut. Bubuhkan tetes demi tetes reaksi Lord Hub sambil dikocok dan amati perubahan yang terjadi. Lakukan uji ini terhadap minyak kelapa yang tengi, lemak hewan, mentega, blue band, asam palmitat, dan asam oleat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah dan kurang jelasnya penjelasan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.